Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun rahayu. Selamat pagi para kawula, sahabat-sahabat pemirsa channel Napak Tilas Nusantara. Ya, hari ini Kamis 3 Oktober, Bang Prasetyo akan menjelaskan suatu sejarah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sejarah apa? Yaitu sejarah Jawa dan Nusantara. Yang kita tahu saat ini bahwasanya Jawa adalah bagian dari Nusantara dan kepulauan yang ada di Indonesia tercinta kita itu dulunya bernama Nusantara. Nusa Antara. Tapi ada beberapa data dan beberapa fakta yang dimana data fakta ini berasal dari beberapa sumber-sumber berita-berita sejaman. Dan di dalam data-data ini banyak sekali yang menuliskan, yang mengatakan bahwasannya Jawa bukanlah salah satu wilayah yang masuk di Nusantara. Nah, kenapa hal demikian terjadi? Karena pada saat itu Jawa bentuk kerajaannya adalah kekaisaran, sedangkan Nusantara adalah federasi. Di mana negara federasi adalah negara yang terbentuk karena adanya delegasi-delegasi, perjanjian-perjanjian, perdamaian dan kerjasama antara kerajaan satu dan kerajaan lain. Sedangkan kerajaan kekaisaran adalah kerajaan mandiri yang tidak terkait, tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan kerajaan lain. Bedanya di situ ya. Nah, kemudian saudara, negara federasi juga disebut sebagai negara federal, yang artinya negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Nah, negara federal juga dikenal sebagai negara serikat. Nah, dulunya Nusantara itu adalah negara federasi, ya negara federal, ya negara serikat. Jauh sebelum Amerika Serikat ada. Nah, kemudian kalau Jawa adalah tadi yang sudah saya katakan sebagai negara kekaisaran. Nah, negara kekaisaran adalah sekelompok negara atau wilayah yang berada di bawah kendali suatu entitas atau disebut juga kaisar, kemarajaan atau imperium yang tinggi. Kenapa Jawa bisa disebut sebagai negara kekaisaran? Karena pada saat itu Jawa berada di sebuah kepemimpinan yang adijaya yang tidak terkalahkan, yaitu kepemimpinan siapa? Kepemimpinan kerajaan Majapahit. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, dahulu sistem administrasi kerajaan Majapahit menganut sistem administrasi wilayah yang menerapkan sistem persekutuan daerah atau bisa disebut juga sebagai Monco 4 desa dan Monco 5 desa. Nah, menunjukkan bahwasannya pada masa lalu hubungan antara Jawa dan Nusantara telah sebagaimana hubungan antara negara federal dengan negara bagian sistem negara serikat. Nah, karena itu kemenangan negara federal atau Nusantara adalah kemenangan seluruh negara bagian. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Saudara-saudara. Bahwasanya Majapahit dulu itu terkenal dengan sebutannya yang tak
terkalahkan, entah di bidang jasa, maritim, dan lain sebagainya. Kemudian Majapahit itu punya suatu sistem khusus untuk pengelolaan tata negaranya, yaitu sistem administrasi ini lebih dikenal yaitu dengan sistem Moncopat Desa atau Moncolima Desa. Apa itu sistem Moncopat dan sistem Moncolima Desa? Yaitu sistem administrasi yang menerapkan sistem persekutuan antara daerah, antar daerah. Jadi daerah satu bersekutu membentuk perjanjian dagang, perjanjian perdamaian, kerjasama militer dari daerah satu ke daerah yang lain di bawah kepemimpinan Kekaisaran Bilwaktika. Oke, dari sini banyak yang paham kan? Kemudian sistem administrasi wilayah, terutama penerapan sistem persekutuan, telah terjalin hubungan untuk mengatur kepentingan bersama di antara seluruh wilayah di Jawa dan Nusantara. Nah, ini ada yang unik, yaitu jalinan kerjasama antara Nusantara dan Majapahit atau Majapahit. Kemudian jaringan negara ini dikenal sebagai NNB, Negara Nasional Bersama. Ya. Masing-masing daerah memiliki peran dalam mengatur kepentingan bersama itu. Hubungan itu berlangsung dua arah, berbeda dengan wilayah yang tergabung dalam Desantara dan Dwipantara yang terhubung searah dengan Jawa. Jadi kerjasama Jawa dan Nusantara itu memiliki hubungan dua arah. Jawa bisa ke Nusantara melakukan perjalanan, studi banding, pertukaran budaya, politik, dan lain sebagainya. Kemudian sebaliknya Nusantara juga bisa di Jawa untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Karena hubungan inilah disebut hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak seperti Desantara, Dwipantara, dan di mana hubungan Desantara, Dwipantara, dan Jawa berhubungan searah. Menurut Sutarjo Hardokusumo, Mocopat Desa atau Moncolima Desa bukan merupakan daerah hukum, tidak mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi seorang warga dari Moncopat atau Moncolima Desa ditunjuk sebagai kepalanya. Karena bukan daerah hukum, tidak ada namanya untuk wilayah kesatuan antara kerajaan Jawa dan Nusantara. Oke, dari sini menurut pendapat Sudarjo Kartohadikusumo, daerah Moncopat Desa atau daerah kerjasama negara nasional bersama itu tidak ada sistem tidak ada hukumnya karena bukan merupakan daerah hukum. Tidak mempunyai pemerintahan sendiri. Ya benar, tidak punya pemerintahan sendiri karena yang memerintah pada saat itu adalah seorang kaisar. Kaisar itu kepala negara yang baku, di atasnya raja, raja di bawahnya kaisar, di bawahnya raja ada para pejabat-pejabat seperti Tumenggung, Adipati, terus Dwara Haji dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, sini kita harus belajar kata per kata. Tetapi seorang warga dari Moncopat atau Moncolima Desa ditunjuk sebagai kepalanya. Nah, seorang kaisar menunjuk seorang raja sebagai kepala negara. Seorang raja menunjuk seseorang adipati sebagai perdana menteri, temenggung, dan lain sebagainya. Karena bukan daerah hukum, tidak ada namanya untuk wilayah kesatuan antara kerajaan Jawa dan Nusantara. Ya tidak ada namanya kesatuan. Karena apa? Kerajaan Jawa dan Nusantara berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Jawa merupakan kerajaan yang menganut sistem kekaisaran, sedangkan Nusantara adalah negara federasi, yang dimana negara federasi tercipta karena adanya kerjasama dari masing-masing kerajaan yang ada. Seperti itu ya.